Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Roh Kudus, sahabat kita, setia menolong kita di dalam hidup ini menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Senang sekali bersama saudara hari ini, dan saya akan membawakan renungan singkat dengan sebuah tema kedagingan. Dalam Galatia pasal 6 ayat 8 dari terjemahan teks Indonesia Modern Bible, saya bacakan. Sebab ia yang menabur dengan kedagingan akan menuai kebinasaan dari kedagingan itu. Tetapi ia yang menabur dengan roh akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Kedagingan itu adalah fana, sementara kedagingan akhirnya akan dikubur kembali menjadi tanah liat. Sifat-sifat kedagingan itu antara lain iri hati, kebencian, kedengkian, perzinahan, perseteruan, dan saudara-saudaranya. Saudara tahu perbuatan-perbuatan mana, kehendak-kehendak mana, makanan-makanan apa, tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan, sikap-sikap apa yang menyenangkan kedagingan kita. Tetapi semua perbuatan daging itu akan berakhir di kematian, karena perbuatan daging itu nyata dan perbuatan daging akan menuai kebinasaan. Ada satu dalam diri manusia yang eternity, yang kekal, yaitu roh. Roh adalah kekal. Saudara-saudara, maka ketika kita menerima kehidupan yang baru dari Tuhan Yesus Kristus, ini kabar baik. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus roh kita, supaya roh kita yang harusnya menuai kebinasaan akibat dosa perbuatan daging yang sangat nyata di antara semua makhluk manusia, maka Tuhan Yesus datang untuk menebus roh manusia. Dan di dalam roh manusia itu, Tuhan Yesus kuduskan, Tuhan Yesus bayar, Tuhan Yesus matikan dari perbuatan-perbuatan dosa. Jadi barang siapa yang tinggal di dalam Yesus Kristus, maka mereka tinggal di dalam kekekalan. Apakah orang-orang di dalam Yesus tidak bisa berbuat kedagingan? Contoh, jatuh dalam perzinahan. Contoh, dengki, iri. Bisa. Tetapi semakin dia terus hidup dalam kedagingan, maka manusia rohnya ini tidak bisa aktif dalam dirinya. Artinya di dalam hidup yang fana ini, mereka mengalami keterpisahan dari Roh Kudus. Maka satu ayat Tuhan Yesus pernah berkata, barang siapa menghujat Roh Kudus tidak bisa diampuni. Semua perbuatan-perbuatan dosa manusia masih bisa diampuni, karena Roh Kudus akan menolong manusia tersebut untuk dibebaskan dari perbuatan-perbuatan daging. Maka Roh Kudus menurut Efesus pasal 1 ayat 13, dialah yang memberikan jaminan warisan kekal bagi setiap orang-orang percaya. Nanti keselamatan itu akan kita raih, dan Roh Kuduslah jaminan kekal kita. Maka saudara-saudara, Roh Kudus ada di dalam hati setiap orang percaya. Waktu engkau melakukan dosa, bukan masalah hukuman atau tidak dihukum, tetapi engkau membiarkan kedagingan itu semakin hidup dalam hidupmu, sehingga dalam hidup yang singkat ini kita tidak bisa merasakan bagaimana Roh Tuhan membimbing kita. Tetapi semakin kita bisa meninggalkan oleh pertolongan Roh Kudus kehidupan kedagingan kita, yang tadinya kita gampang marah, kita bisa menahan, yang tadinya kita pikirannya suka zina, suka cabul, kita bisa menahan. Dan ini bukan hal yang mudah, saudara-saudara. Ini butuh peperangan, butuh tekad. Tetapi sekuat-kuatnya tekad dan keputusan manusia, kalau Roh Kudus tidak campur tangan, pasti saudara-saudara, karena manusia masih hidup dalam kedagingan dan pasti jatuh. Itulah sebabnya kita selalu perlu Roh Kudus, karena Tuhan Yesus sudah menebus kita dan roh ini adalah kekal. Maka saudara-saudara, sejak hari ini mari kita memberikan makanan-makanan roh kita.
supaya roh kita kuat. Waktu roh kita kuat, kita bisa menang mengalahkan kedagingan. Dan semua itu adalah kasih karunia Tuhan. Roh Kudus akan menolong setiap orang percaya yang memberi ruangan Roh Kudus bekerja. Bukan Roh Kudus nggak bisa membakar hati setiap orang percaya, tapi ketika orang percaya mengizinkan air duniawi memenuhi hatinya, maka api Roh Kudus tidak bisa atau selalu padam dalam hidupnya, karena selalu diisi oleh air kenikmatan duniawi. Tetapi barang siapa mengerti bahwa roh ini adalah kekal, maka dia terus lebih hari memberikan makanan rohani dalam hidup rohaninya, maka kedagingan day by day itu akan semakin berkurang, maka air duniawi semakin kering, maka kehidupan roh saudara boom semakin menyala. Dan inilah hak waris manusia, orang percaya adalah roh akan menuai hidup yang kekal. Hendaklah setiap kita sekalipun masih hidup dalam manusia daging, tetapi kita tidak dipimpin lagi oleh kedagingan. Orang percaya bisa jatuh, tetapi orang percaya tidak akan dikuasai oleh dosa, karena dalam setiap hatimu ada pribadi Tuhan, yaitu Roh Kudus. Yang paling penting adalah hargai, hormati. Roh Kudus punya jutaan cara untuk menolong saudara mendapatkan jalan keluar bagaimana pemulihan hidup saudara. Saya dulu seorang pecandu, saya dulu seorang penjahat. Roh Kudus menolong saya dengan cara-caranya yang ajaib. Saya tidak pernah tahu dan tidak pernah bagaimana solusi saya bisa dipulihkan. Dan saya pun tidak pernah menyangka bisa menjadi pelayang Injil hari ini. Semua karena kasih karunia Tuhan. Dan saya hari ini sebagai hamba Tuhan, saya memberitakan, sekalipun engkau hidup dalam kedagingan, tetapi engkau tidak dipimpin oleh kedagingan, tetapi dipimpin oleh Roh Kudus. Mari kita berdoa. Roh Kudus hidup dalam setiap hati anak-anakmu. Dan biarlah sejak hari ini mereka membuka hati untuk memberi diri dan ruangan engkau memimpin hidup mereka. Ubahkan, tolong, biar mereka bisa melihat kehidupan rohani mereka bertumbuh di dalam kasih karunia dan campur tangan Roh Kudus. Holy Spirit, take over all life. Setiap hidup anak-anakmu ambil alih dengan caramu yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya Pastor Andi Simon, Sola Fide, hiduplah dengan iman. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom.